Hey guys, kalian tahu nggak sih ada cerita seru tapi juga cukup menyedihkan tentang bangsa Moro di Filipina? Let's dive in! Bayangin deh, sejak tahun 1899 saat Filipina dianeksasi Amerika Serikat, bangsa Moro ini sudah mengalami penindasan yang, sistematis banget. Mereka dipaksa masuk ke struktur Filipina tanpa ada tuh pengakuan atas identitas mereka. Rasanya kayak dipaksa gabung ke geng tanpa persetujuan gitu. Dan ini makin berat loh. Setelah Filipina merdeka tahun 1946, diskriminasi terhadap bangsa Moro nggak hilang. Mereka terus dimarginalisasi di hampir semua aspek kehidupan. Tapi FYI aja, bangsa Moro ini komunitas muslim yang punya identitas kuat banget. Islam tuh jadi fondasi utama mereka dan jadi pilar penting yang bikin bangsa Moro berbeda dari mayoritas penduduk Filipina yang Katolik. Nah, perlakuan diskriminatif ini akhirnya melahirkan konflik yang cukup rumit. Muncul kelompok-kelompok seperti MNLF atau Moro National Liberation Front, dan kemudian ada muncul kelompok MILF atau Moro Islamic Liberation Front. Kedua kelompok ini memperjuangkan hak-hak mereka. Kalau MNLF itu fokus ke pengakuan tanah dan identitas, MILF lebih bercita-cita buat mendirikan negara Islam di Mindanao. Udah ada beberapa usaha perdamaian sih, misalnya ada Perjanjian Tripoli tahun 1976 dan Final Peace Agreement tahun 1996. Tapi sayangnya nih, kedua perjanjian itu malah gagal total karena beberapa alasan. Kenapa gagal ya? Nih, pertama, implementasi perjanjian yang lemah dari pemerintah Filipina. Kedua, perpecahan internal di kelompok Moro itu sendiri. Bahkan isi perjanjian ini dipahami secara berbeda oleh kedua belah pihak. Jadi bingung gak sih? Nah, ada lagi nih cerita soal MOAAD atau Memorandum of Agreement on Ancestral Domain. Perjanjian ini sebenarnya mau memperluas otonomi buat bangsa Moro, tapi waktu dokumennya bocor, boom! Masyarakat Kristen di Mindanao itu menolak secara luas, ditambah penolakan oleh beberapa politikus. Akhirnya MOAAD ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung Filipina karena dianggap melanggar konstitusi. Terus kira-kira peran ASEAN dalam menangani konflik Moro ini gimana ya? ASEAN sebagai organisasi regional telah memainkan peran penting dalam mendukung proses perdamaian di Filipina Selatan. Meskipun keterbatasan prinsip non-interference sering menjadi kendala dalam intervensi langsung. Pendekatan ASEAN terhadap stabilitas kawasan dalam konteks konflik Moro didasarkan pada prinsip keamanan kolektif non-tradisional. ASEAN menekankan pentingnya dialog, pembangunan kepercayaan, dan kerjasama non-militer untuk mencegah eskalasi konflik. Mekanisme seperti ASEAN Political Security Community menjadi platform penting untuk mendorong penyelesaian konflik melalui langkah damai. Peran ASEAN cenderung berfokus pada mendorong keterlibatan pihak ketiga seperti Malaysia, serta memfasilitasi kerjasama multilateral untuk menangani dampak konflik terhadap stabilitas kawasan. Apa sih peran OIC? Peran OIC itu meliputi mediasi konflik, perjanjian damai, dan bantuan kemanusiaan. Dalam mediasi konflik, OIC ini membantu menjadi penengah antara pemerintah Filipina dan kelompok seperti Moro National Liberation Front dan Moro Islamic Liberation Front. Lalu ada perjanjian damai. Nah, perjanjian damai ini, OIC itu ikut memfasilitasi kesepakatan penting seperti Tripoli Agreement pada tahun 1976 yang menjadi landasan bagi perdamaian antara pemerintah Filipina dan MNLF dan MILF tersebut. Nah, terakhir yaitu adanya bantuan kemanusiaan. Selain mendukung lewat diplomasi, OIC juga memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak konflik, terutama bagi masyarakat Mindanao. Bagaimana konflik bangsa Moro mendorong Filipina untuk lebih aktif di forum internasional seperti OIC dan PBB? Apa motivasinya? Bagaimana dampak terhadap kebijakan luar negeri Filipina? Dan mengapa ini penting bagi kawasan Asia Tenggara? Sejak 1977, Filipina telah berupaya mempertahankan statusnya sebagai observer di OIC.
Konflik bangsa Moro menjadi alasan utama kenapa Filipina ingin tetap berada di forum ini. Melalui pendekatan soft diplomasi, pemerintah Filipina ingin meyakinkan negara-negara Islam bahwa mereka serius dalam menyelesaikan konflik ini. OIC pun memainkan peran penting sebagai mediator dalam negosiasi antara Filipina dan kelompok Moro National Liberation Front atau MNLF. Hasil dari negosiasi tersebut adalah Perjanjian Perdamaian Tripoli 1976 dan Kesepakatan Damai Final 1996 yang ditengahi oleh OIC. Ini menunjukkan bahwa OIC tidak hanya menjadi pengamat, tapi juga mediator aktif dalam proses perdamaian. Tidak hanya di OIC, konflik bangsa Moro juga mendorong Filipina untuk lebih aktif di PBB. Salah satu topik utamanya adalah isu HAM, karena konflik ini seringkali dikaitkan dengan pelanggaran HAM. Filipina aktif mengajukan laporan di Dewan Hak Asasi Manusia PBB atau UNHCR yang tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintah Filipina serius menangani isu-isu hak asasi manusia. Lalu, apa yang memotivasi Filipina untuk lebih aktif di OIC dan PBB? Ada 4 alasan utama. Pertama, legitimasi internasional. Filipina ingin membuktikan bahwa mereka mampu menangani konflik domestiknya sendiri tanpa perlu intervensi dari negara asing. Kedua, menjaga citra internasional. Konflik dan kekerasan militer dapat merusak reputasi Filipina yang dapat berdampak pada kepercayaan investor asing dan mitra dagang. Partisipasi di PBB dan OIC membantu memperbaiki citra negara tersebut. Ketiga, mendapatkan dukungan dari negara-negara Islam. Melalui OIC, Filipina bisa memperoleh bantuan keuangan dan teknis dari negara-negara seperti Arab Saudi, Malaysia, dan Indonesia. Keempat, menghindari intervensi asing. Filipina ingin menunjukkan bahwa mereka dapat menangani masalah internalnya sendiri, sehingga mengurangi tekanan internasional untuk campur tangan dalam konflik Moro.